Waktu di pondok itu memang faktor bacaan buku ya. Iya, memang di kantor itu memang bebas, pikiran bebas untuk bacaan buku. Waktu itu kan bacaan buku, jadi waktu itu saya tertarik pada buku-buku karangan Hasan al-Banna. Kemudian waktu ayah juga kan Muhammadiyah, jadi tidak banyak benturan, hanya beberapa itu aja. Dari sejak saya ditugaskan dari kantor ke Ngeruki itu. Dari kantor ke Ngeruki 1 tahun itu jatah bakti. Untuk mendapatkan ijazah kantor harus berbakti ke pondok-pondok alumni. Ketika itu Ngeruki itu pondoknya alumni, karena ketika itu kan pendirinya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir sama Ustadz Abdullah Sungkar. Di situ memang terpola pola pikir yang seperti ikhwan, seperti yang keras. Ketika itu secara fisik mengarah ke Darul Islam, DI, DI ya, DINII. Tapi waktu saya rasakan di Ngeruki memang tidak ada nuansa DI dan TI-nya. Yang ada nuansa memang pola buku-buku terjemah dari Hasan al-Banna, bagaimana ngamalkan maksurat, bagaimana berdoa, bagaimana zikir pagi siang, pagi sore. Jadi di situ mulai ada simpati ya. Iya, memang iya. Kemudian dari lingkungan berguru memang mendukung orang-orang pada waktu itu. Lingkungan juga mendukung. Apa? Lingkungannya juga mendukung. Iya, teman dan lingkungan. Saya tidak bersurat selama 2 tahun. Karena orang tua saya mencari untuk mengirimkan surat panggilan yang dari Mekah. Oh iya. Iya, itu kan saya cerita. Iya. Diterima ya. Diterima, dipanggil 2 kali. Jadi jadinya bingung, orang tua juga enggak. Jadi Ustadz tidak berkabar saat itu. Iya. Jadi waktu Ustadz di Jordan juga tidak berkabar. Iya. Jadi saat itu orang tua taunya udah dari media aja. Orang tua taunya bukan dari media. Oh, dari mana? Taunya apa maksudnya? Ya, taunya Ustadz udah ikut. Iya, waktu saya ketangkap gitu. Oh, waktu ketangkap itu. 2004. Oh, 2004. Itu iya. Respon keluarga bagaimana? Terutama respon ayah bagaimana? Ya memang sedih ya. Ibu belum bisa menerima. Bapak juga. Ya, keluarga dekat nyalahkan. Itu keluarga dekat masih iya, belum bisa menerima. Tapi waktu bebas, apa mereka ya terima kembali atau? Iya, mereka diterima sebagai keluarga ya gitu, diterima sebagai layaknya orang punya anak gitu. Tapi selalu diingatkan. Tapi karena tidak ada monitoring, tidak ada teman, ya memang ya saya juga berteman siapa saja. Tapi ya saya juga lebih mengenal pemikiran ini dari media. Lebih banyak ke internet, ke warnet, bahasa Arab, kan bahasa Arab baca itu. Sehingga saya kurang banyak merekut. Saya tidak ada rekrut. Merekut aku tidak ada. Tapi Ustaz lebih ke media iya. Karena saya berpikir itu ada konsep bahwasanya yang non jaringan itu lebih aman daripada yang punya jaringan. Jadi itu sebenarnya Ustaz memikirkan itu sudah dari dulu juga. Lebih baik untuk tidak berjaringan saja. Iya, lebih baik tidak berjaringan. Karena ketika seorang ditangkap yang kena dia sendiri dengan media. Kalau berjaringan mengenakan orang lain, kasihan. Iya. Dan ketika sudah di jaringan kita kena atau kita keluar dari jaringan kita dimusuhi jadi. Iya. Nah, waktu Ustadz akhirnya memilih untuk keluar dari jaringan, itu prosesnya bagaimana Ustadz? Kan saya tidak dikeluarkan, saya bukan keluar dari jaringan itu, bukan keluar dari Jamaah Islamiyah.
Tapi saya dipanggil dan dikeluarkan. Kenapa saya dikeluarkan? Karena saya melindungi Dr. Azhari yang Nurdin. Gitu. Gitu. Jadi Ustadz itu dipanggil dan kemudian dikeluarkan. Keluarkan karena melindungi, udah tidak jadi masalah. Itu ya. Ketika itu Jamaah Islamiyah jaringan terstruktur. Ada ketua, ada ini, ada kecamatan, ada ini sampai ada desa. Setelah saya membaca kitab bahwasannya berjaringan itu lebih bahaya dan lebih baik tidak jaringan, maka saya mempunyai konsep lebih baik tidak berjaringan. Saya ini saya akui sendiri. Nah, kemudian pas Ustadz keluar dari penjara gitu kan, terus kembali ke keluarga, kembali ke masyarakat, itu kalau tadi keluarga tetap diterima sebagai anak, kalau masyarakat sekitar itu sempat ditolak nggak sih? Ada sebagian menerima, ada sebagian yang setengah-setengah, ada sebagian masih belum menerima. Ada sebagian yang belum menerima. Dan itu waktu Ustadz ditolak sama masyarakat itu sempat ada perasaan kayak udahlah mau balik aja sama jaringan gitu, atau enggak juga dari sini gitu, sempat ada perasaan gitu? Enggak juga, karena saya sudah berpikir, sudah komitmen kayaknya orang berjaringan itu banyak kelemahannya daripada keuntungannya. Penting saya bisa mengerjakan Islam seperti halnya orang haji. Ibadah haji ini semuanya orang mengerjakan, tidak berjaringan. Iya betul. Semuanya Nggak pandang negara juga. Nggak pandang negara. Jaringannya jamaah haji tidak ada. Indonesia sendiri yang mau berangkat sendiri, yang punya uang berangkat. Begitu pula berkaitan dengan ini ibadah ya lebih baik tidak berjaringan. Tergantung pada teman ya kan. Teman juga cara buku-buku yang dia baca, karena ya tekanan sama pemerintah. Tekanan oleh pemerintah juga. Iya. Oh ya. Semakin ditekan, semakin ditekan, kemudian dia tidak punya teman. Kemudian bacaan bukunya yang mendukung, maka jadi orang itu akan mengadakan aksi. Ditekan pemerintah itu ditekan yang seperti bagaimana? Maksudnya ditekan pemerintah ini salah satunya RW RT-nya tidak menerima. Oh iya. Bukan aparat polisi kemudian datang ke rumah membedil, bukan itu. Tapi polisi meminjam tangannya RT, meminjam tangannya RW, meminjam tangannya kiai untuk mensudutkan orang-orang teman-teman kita ini. Sehingga itu. Kalau udah seperti itu kan lingkungannya juga menolak, masyarakat menolak, dia nggak punya teman, lalu dia merasa bagian dari keluarganya dia adalah jaringan, ya dia lebih baik balik aja gitu ya. Iya. Saya keluar ya merasa biasa ya. Biasa ya. Artinya ya ada sebagian teman yang takut, kita maklumi. Ada sebagian teman yang senang, memang dia ya tidak ada masalah. Tapi sudah kita ingatkan bahwa saya mantan napiter gini. Banyak teman-teman yang masih mengatakan masih dipantau atau enggak. Pertanyaan banyak itu. Gitu, iya, yang paling banyak itu. Kalau saya dipantau, akhirnya dia yang kena, merasa dia. Maka dia enggak mau berteman dengan saya. Saya katakan ya sudah dipantau sudah, saya tidak memikirkan karena ya sudah gimana apa adanya gitu. Jadi cuma dilihat lokasi aja gitu. Iya, dilihat, kadang-kadang juga ditelepon dari Mabes. Memang begitu, nanyakan aja gimana keadaannya, kita jawab. Kita mengajak teman-teman dulu yang pulang dari Afgan, apa semuanya ngebom kan juga tidak. Itu yang ke Afgan pada tahun 85, yang 86, yang sampai berapa itu Nasir Abbas itu masuk angkatan bawah. Semuanya hampir sekitar, tak tahu bisa dibaca di buku Jamaah Islamiyah karangannya Nasir Abbas, 200-an orang, nggak tahu berapa itu. Kembali ke pulang, mereka diam-diam ada jadi anggota masyarakat. Tidak ada yang baik, ada yang positif.
10 dari 200 orang ya berapa persennya kan? Iya, iya. Yang beda gitu. Begitu pula yang pulang dari ISIS dari Indonesia memang sepakat kalau itu di screening, kemudian dilihat oleh tokoh agama, psikologis, apakah bulan ini nantinya di masyarakat ada bakat untuk aksi atau tidak. Hanya itu. Ketika kita membaca dohirnya sudah, dohirnya, hatinya pasrahkan kepada Allah. Satu saat dia membohongi, ya kita ambil lagi. Kita adu dialog lagi. Dialog pemikiran ini. Pemikiran, jadi pasang surut pemikiran itu. Ya kita pulang feedback lagi ya ke yang pulang dari Afgan itu Pak, dihitung berapa yang melakukan kebohongan dan berapa yang tidak. Coba dibaca ada bukunya ya. Dari situ berapa orang. Begitu pula ini. Katakanlah sekarang yang di Indonesia 500 orang. Semuanya itu juga, belum tentu juga mau pulang. Ketika yang mau pulang, kenapa tidak diterima? Mereka yang masih keras, mereka akan berkomitmen tidak akan pulang. Mereka jadi kalau justru yang paling keras itu yang nggak akan mau pulang. Iya. Yang mau pulang itu justru yang udah nggak keras. Iya. Bagaimana yang tidak keras itu ditolak? Ya, kan begitu, logikanya begitu. Ngerti ya? Gitu. Sebenarnya merubah paradigma itu jauh lebih mudah ya. Sebenarnya jauh lebih mudah merubah paradigma ini. Karena saya yakin ini perang paradigma. Bahwa buku tulis itu straight itu tandanya buku tulis. Ini bukan buku halus. Iya, betul. Ini buku gambar itu polos. Persepsi. Iya, kurang persepsi. Iya, sangat mudah. Tanyakan anaknya ini buku apa? Buku gambar, pasti jauh lebih mudah. Begitu lah ini paradigma. Tidak bertele-tele, kita paham. Begitu pula kalau masuknya melalui paradigma, sebenarnya untuk mengentaskan juga dengan paradigma. Sebenarnya begitu. Ada tolak balik. Ketika dia dari media, kita berikan dari media begini. Ketika dia masuknya kekerasan itu dari para ustadznya, kita hadirkan alternatif ustadz itu begini, ini. Sehingga sehingga ada hukum kesamaan. Sebagaimana dia masuk, sebagaimana pintu dia masuk, begitu pula pintu yang keluar begitu itu. Karena antara teman dengan yang lainnya beda. Seperti saya dari buku, dari media. Ketika dari media memberikan sudah memang begini. Bila menerimanya memang dari media. Ada memang dari ustadznya. Ketika dihadirkan ustadz alternatif, begitu pula dia akan bisa berubah. Sebagaimana dia masuk, sebagaimana pula dia keluar. Itu rumusnya gitu. Jadi begitu. Mau motivasi tergantung pada teman-teman ya. Sebenarnya yang saya bicarakan bukan orator saya, bukan orang panggung, kalau bisa ya. Bukan orang yang kayak orang panggung, tak pernah ya. Tapi ya itu tadi faktor percaya. Ketika ustadz-ustadznya di penjara, dia akan mencari alternatif ustadz. Saya yang tidak penjara didatangi terus. Kenapa kamu datang ke saya? Ustadz-ustadznya sudah di penjara, yang lainnya sudah di penjara, tidak ada yang lain. Bukan karena saya bisa memotivasi, karena nggak ada alternatif. Ketika itu ada alternatif, tidak apa-apa. Maka kita perang alternatif. Teman-teman anak-anak muda ini mencari tokoh, mencari panutan. Anak-anak muda yang labil. Iya, betul. Wah, kadang ini. Yang masih mau cari tahu iya. Hidup itu mau apa. Iya, ketika labil kalau saya dengan dialog. Dia pakai pemahaman Ustadz Aman, kita tidak dialog terus.
saya tidak menggurui, mungkin enggak, kita dialog, penyelesaiannya dengan dialog, karena saya yakin dia dulunya masuknya itu karena dialog, walaupun di hatinya kok gini-gini, kita dialog lagi. Ya banyak kasus-kasus yang bisa saya selesaikan, seperti kemarin beberapa tempat sampai hampir cerai suaminya di penjara, istrinya ini mengkafirkan. Kalau orang itu mengkafirkan, konsekuensinya harus cerai, maka saya masuknya bukan masalah yang krusial, saya masuknya dengan ilmu. Kenapa mengkafirkan? Apa dasarnya? Pasti bisa menerima. Dan mereka masuk itu dengan itu? Iya, dengan dialog. Kalau tidak terima terserah, itu hak kamu. Setelah dia pikir, ya saya terima Ustaz, ya sudah. Ceraian kamu tidak sah. Sudah, kembali lagi ke istri. Sampai menimbulkan begitu. Hanya udah. Banyak bukan ngegurui, bukan mendoktrin kok. Oh, tidak. Dialog. Serah alternatif ini serah, ini enggak. Dia berulang pikir 2 hari 3 hari chatting, telepon lagi, ya tak saya ini. Keren ya Ustaz, jadi biarkan dia yang berpikir. Iya, pikir. Iya, iya. Saya akhir kata ini pemikiran ikut saya enggak ikut juga enggak apa. Coba pikirkan. Kadang dipikir 5 hari, baru pikir ya udah. Mungkin ya itu jawabannya. Begitu. Nah, terakhir Kalau iya enggak apa. Terakhir, apa yang ingin Ustaz sampaikan ke beberapa orang yang menolak orang-orang Indonesia di Suriah untuk kembali lagi? Ada nggak yang ingin Ustaz sampaikan ke orang-orang Indonesia di sini yang menolak? Ya, memang menolak itu karena trauma yang berlebihan, faktor itu. Maka bagi orang yang menolak, kita berikan gambaran bagaimana menggambarkan orang yang pulang. Kita pengalaman bahwa banyak orang teman-teman Nasir Abbas itu juga pernah pulang. Saya pernah pulang. Ternyata juga tidak semuanya. Ada seperti Nasir Abbas, ada seperti Ali Imron, ada yang lainnya. Bisa. Jadi perlu paradigma untuk menyamakan. Iya. Sejarah yang lain. Iya. Juga ya. Kalau belum ada, tidak kita bicarakan. Wah nanti karena teman. Ini sudah ada. Kalau tidak ada, memang sama-sama tidak ada. Jihad Afgan pulang sama-sama bentarnya. Ya, makasih ya. Udah, terima kasih. Terima kasih banyak. Iya, makasih. Iya. Apa?